Apa tak cukup lagi video tu Salafi tu mencaci maki saya, dibilangnya saya ustaz ahli subuhat. Tanya je lagi. Salafi tak suka sama saya. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik. Mau tahu antum kritiknya ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu khatimatul huffaz. Penutup para hafiz Imam Bukhari. Kon alang-alang. Kon tanggung-tanggung, kon ecek-ecek. Sebentar ya. Dia hilang pula kalau sedang dicari ini. HP ini pun takut juga sama Salafi. An-tanbih 'alal mukhalafat al-aqdiyah fi Fathil Bari. Seluruh ulama di dunia ini, ulama, profesor, doktor, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Apa kata Salafi tentang Syekh Yusuf Al-Qardawi ini? Iskatul kalbil awi. Iskatul kalbil awi. Membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Al-Qardawi dibilangnya anjing. Apalagi lah kutil-kutil macam saya. Syekh Qardawi bilang anjing. Seluruh ahli hadis di dunia ini yang dapat bergelar kalau sudah disebut waqalal hafiz. Kalau sudah disebut hafiz, tak ada hafiz lain selain Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis habis di syarahnya semua. Semua yang menghantam Sahih Bukhari dibantahnya semua dalam muqaddimah Fathul Bari. Namanya Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Itu pun dibantai Salafi juga. Ini nama kitabnya. At-tanbih 'alal mukhalafat al-aqdiyah fi Fathil Bari. Peringatan terhadap mukhalaf yang bertentangan dengan masalah akidah dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu Asy'ari. Udah, Siti Aisyah. Jelas itu? Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya orang menyepelekan puasa Ramadan? Mereka dengan santainya makan dan merokok di tempat umum. Kalaulah mereka ini hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, wilayah hisbah. Wilayah hisbah itu polisi syariat, polisi agama. Menangkap mereka. Ditanya dia, kenapa kau tak puasa? Kalau kata dia, puasa ini hanya buang-buang waktu aja. Puasa ini ecek-ecek aja nih. Hari apa dia ngomong gitu? Hari Senin, kasih waktu 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Kamis dia tak taubat, Jumat pagi hancur. 3 hari kasih bertobat. Dia namanya kafir jahid. La yahillu damu mri'in muslim illa li ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibu zani, pezina, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, menyebabkan orang murtad adalah karena mengingkari ajaran Islam. Kalau dia ditanya, kenapa kau tak puasa? Aku tahu puasa itu wajib. Kenapa kau tak puasa? Nantilah udah agak-agak tua sedikit baru puasa. Maka dia fasik, tidak kafir. Hukumannya ta'zir. Bermusyawarahlah ulil amri dengan ulama apa layaknya hukum. Gimana? Apa hukuman yang layak untuk dia nih? Yang merokok-merokok, yang minum-minum di jalan nih? Nggak usah dipancung Pak. Terus kita cambuk aja.
Berapa kali? Ya agak-agak 5.000 kali. Janganlah lebih dari hukuman cambuk yang standar. Itu di bawah itulah cambuk 20, 50. Kita cambuk aja dia 10, Pak. Kok sikit kali? Pakai pelepas sawit. Pangkalnya pula tuh. Baru 5 kali jadi lemper. Orang sepele sekarang tuh kan tak ada hukuman. Tak ada hukuman, jadi orang sepele aja. Tak ada punishment. Di dalam aturan apapun mesti ada hukuman, ada kepastian hukum. Kenapa orang takut melanggar di Singapura? Kenapa orang takut melanggar di Singapura? Hukuman jelas. Jamaah umroh kalau udah mau masuk Singapura, rokok, buang. Nanti kena denda $100. Ada kepastian hukum. Kalau pasti hukum, orang takut. Jadi kalau tak pasti, nanti kena hukum, entah ya entah tidak. Rahmani. Ustaz, kenapa sujud sajadah? Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Kenapa sujud tilawah dalam sholat hanya dilakukan pada saat surat sajadah? Padahal di beberapa surat lain dan juga ayat yang berkaitan sujud. Siapa bilang cuman pada alif lam mim tanzil saja? Ada 15 di situ. Dalam Quran itu ada 15. Coba tengok Quran di halaman belakang. Tempat-tempat tilawah. Kalau ketemu dengan itu sujud, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau ada imam yang tidak sujud, bukan berarti dia bertentangan dengan sunnah. Mungkin karena dia mau cepat, mungkin dia mau ngejar khatam, mungkin ada kemungkinan. Tapi bukan itu aja. Ini Pak Rahmani ini berarti dia kebetulan sholat, imamnya pas itu aja sujud, tempat lain tak sujud. Nah, saya kasih tahu bahwa 15 ayat sajadah, maka kalau dalam sholat sujud tilawah. Kalau di luar sholat sedang baca Quran juga sujud. Tapi hukumnya sunat, tidak wajib. 4. Bu Rahma, Ustadz, kalau seorang anak perempuan belum nikah, mau membayarkan zakat fitrah untuk orang tua dan adiknya, apakah dibolehkan? Sementara orang tuanya mampu membayar zakat. Farada Rasulullah SAW sadaqatal zakatal fitri. Allah mewajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, au sya'irin, sa'an min 1 sa' gandum, 1 sa' syair gandum, tamrin kurma, ala saghiri wal kabiri, anak kecil dan orang besar. Orang besar membayarkan anak kecil. Saya orang besar, saya bayarkan anak saya bayarkan ponakan saya. Kalau dia misalnya rumah dia di kampung, dia sekolah, tinggal sama saya, semua yang dia ada tanggungan saya bayarkan. Nah sekarang orang tua ini tak mampu, anaknya membayarkan, bagus. Orang tuanya mampu, anak ini mau membayarkan, ya tak apa-apa. Hadiah, dia ngasih hadiah. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih kasih sayang. Nanti waktu akadnya Pak Ustadz, akadnya tetap diri sendiri. Ini zakat fitrah untuk si fulan bin fulan tunai. Nah, gitu zakat. Kalau kita membayarkan orang. Ini Pak, zakat fitrah 2,5, 2,7, 30 untuk si fulan bin fulan. Aku terima. Itu akad itu sunat. Kalaupun tak mau pakai akad, niat aja dalam hati. Sah. Innamal a'malu bin niat. Yang terakhir Pak Ali Hasan. Ustadz, apa hukumnya tanah masjid dialih fungsikan jadi madrasah? Wakaf tak bisa dialih-alih. Wakaf itu kalau sudah untuk masjid, masjid aja. Kalau sudah untuk kuburan, kuburan aja. Kalau untuk lembaga pendidikan, pendidikan aja. Tak boleh dialih-alihkan. Itulah makanya saya himbau kepada seluruh masyarakat yang mengelola wakaf, urus pertama ke Kementerian Agama, namanya Akta Ikrar Wakaf, dari yang berwakaf,
kepada si penerima wakaf, ada ijab kabul, disaksikan saksi, dibuatkan akta ikrar wakaf, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, keluarlah suratnya, dia sudah menjadi milik nazir pengelola wakaf. Karena kalau masih lagi nanti dialih-alihkan. Ini ambil aja lah tanah itu Pak Ustadz, Pak Haji ambil aja lah tanah itu. Karena waktu itu tempat jin buang hantu. Begitu dibangun mall, mahal harga tanah itu, dia ambilnya balik. Maka cepat diurus akta ikrar wakafnya ke Pak Kua. Ibu, besok kalau bapak tuh pergi ke Kuanya mengamuk pula. Abang mau kemana? Mau ke Kua? Jangan Pak, mengurus akta ikrar wakaf. Kena bang mau bini lagi. Siapa mau sama abang kau nih? Udah kau tengok peot udah. Nah, begitulah wakaf itu. Tapi kalau sodakoh bebas. Jemaah yang dimuliakan Allah, sampai di sinilah kaji kita. Besok kita akan bahas tentang masalah syekh. Bagaimana hubungan kita dengan tuan guru, syekh. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.